Every day, new vibes, new goals. Vitamin Bike. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Vitamin Bike? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang Masya Allah luar biasa. Gus terkencang di dunia. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Support terus channel Vitamin Bike agar insya Allah biidznillah terus berkembang. Vitamin Bike. Alright, di sebelah kanan saya ini ada siapa namanya bro? Axel, Wih, yang biasa Axel. Accelerate, Wih, nama aslinya? Evan Axel. Wih. Kalau sebelah kiri saya ini? Headache. Hei, sakit kepala dong. Hah? Saya kayak sering lihat kalian berdua di mana ya? Agak-agak ini kayaknya familiar mukanya, Masya Allah. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Hari ini saya ngundang kalian itu tentunya pengen sharing buat teman-teman semua. Kok bisa sih Gus sekencang ini bro? Apa rahasianya? Mungkin teman-teman pengen ngeracik karena mungkin kebanyakan orang Gus itu sampai di upgrade sampai puluhan juta. Tapi mungkin tidak bisa maksimal. Tidak masalah juga mereka mau upgrade mungkin buat memang dandan. Tapi alangkah baiknya mungkin dengan biaya yang mungkin nggak seberapa atau mahal. Gimana sih cara maksimalinnya? Oke, yang pertama mungkin kita ngobrol ya. Evan asal mana bro? Kalau aku asal Samarinda, sekarang di Jakarta ya. Merantau. Ya. Dari tahun berapa di Jakarta? Dari tahun 2015. Wow, lumayan dong berarti sudah 6 tahun. Ya, Nah, hampir Evan masuk 6. sekarang kerja di mana? Saya kerja di Telkom Sigma. Woi, Telkom Sigma. Kalau Pak Hedex, Gimana? kayaknya Om Kumis ini. Ini Om Kumis kah? Om Kumis, kalau Om Kumis apa nih? Kalau saya ini besarnya di Jember, Jawa Timur. Oke. Terus merantau ke Jakarta itu 2009. Masya Allah, anak rantau udah lama Hedex di sini. Udah 11 tahun Om Kumis ya. 11 tahun ya di Jakarta. Oke, sekarang kerja apa bro sekarang? Kerjanya ini sepedaan aja setiap hari. Enak bener kerjanya sepedaan terus. Sudah badan kurus kayaknya udah turun. Oh, ini Om Kumis yang pernah beratnya 90 itu ya? 86 lah. Oh, 86. 90 kan Zoka. Iya. Sekarang udah turun berapa banyak bro? Wah, udah banyak sekarang, stabil di 72 73 sekarang sih. Wow, ini gue setiap hari. Hampir tiap hari. Masya Allah. Selain itu, gue apa lagi Om Hedex? Mungkin ada kerjaan lain? Udah sih atau? paling ya ini maintain komunitas Rek 16. Oh, Red 16 ternyata teman ini. Aku buka dulu kacamataku. Nampak bumi ku lihat. Oh, Red 16 guys. Nih tamu-tamu hebat. Oke, pertanyaan yang kedua. Main sepeda, Evan dulu ya. Main sepeda dari kapan, brother? Kalau saya sih sebenarnya dari kecil udah main sepeda. Cuman lagi sering bersepeda ini ya sejak pandemi ini ya bulan-bulan Agustus kali ya. Oh, lumayan baru ya. Masih baru banget. Masih baru banget. Bulan pas pandemi. Emang soalnya nggak ngapa-ngapain soalnya. Ya, karena bingung juga terus lagi hype juga kan sepedaan kan, sepeda lipat terutama ya udah ikut Penasaran aja sih. akhirnya beli. Akhirnya beli juga. Oke. Kalau Om Kumis, main sepeda tuh dari kapan sih? Semua orang sama ya, pasti dari Oke. kecil udah Yes. pasti punya sepeda pertama. Terus saya SMP juga dari rumah ke sekolah naik sepeda. Oke. Terus sempet SMA kuliah itu belajar sedikit BMX. Oke. Tapi kalau sepeda lipat ini saya rakit sekitar Oktober 2019. Oktober 2019. Tapi bener-bener dipakai untuk berpeletonan itu baru Oktober 2020. Oke, berarti memang dari 2019 juga ya. Ya. Oke. Evan, kenapa sih pilihnya Evan Gus? Kenapa nggak yang lain? Jadi awal cerita main sepeda lipat itu sebelumnya saya pakai Pacific Splendid ya, 20 Alright. inch. Dan itu berat banget. Beratnya banget. apa nih? Berat. Frame-nya Oh, terutama. diangkat gitu ya. Oke. Kalau digoyesnya enak. Kalau digoes ya lumayan lah, cuman kalau dilipat, kalau mau dibawa kemana-mana berat banget. Terus ketemu Van Hongus dan pas coba rakit sendiri jadi dan ya lebih ringan lah. Lebih ringan. Dibawa kemana-mana mau ke komuter dan lainnya ya masih enak. Tapi kan banget. kecil, sedangkan Evan tinggi berapa?
Aku hampir 180 kali Hampir ya. 180, gimana? Masih nyaman nggak sih pakai Evan Gus? Ya, sebentar ini masih nyaman banget Nyaman sih. banget ya? Oh, seat post-nya panjangin. Oh gitu ya. Oke, kalau Om Kumis sendiri, Om Hedex kenapa sih pilih Evan Gus? Kenapa nggak Brompton mungkin atau mungkin merek lain? Iya, memang waktu 2019 itu Brompton memang lagi hype ya, cuma Yes. Berdasarkan pengalaman waktu BMX, udah pernah beli BMX akhirnya tapi tetap ujung-ujungnya ngerakit. Jadi pilihan utama itu waktu itu adalah frame set yang memang sepeda itu hanya jual frame set aja. Oke. Dan salah satu pilihannya Evan Gas. Alasannya simpel sih, waktu itu saya suka fork belakangnya. Jadi dia nggak segitiga tapi cuma satu. Oke. Itu doang sih. Selebihnya ya itu beratnya enteng, harganya juga affordable, maksudnya harganya nggak terlalu mahal. Nggak terlalu Frame mahal. setnya. Nice, itu salah satu kelebihan Evan Gus ya. Oke nih, kita bahas paling kencang pakai Evan Gus, Van. Yap, Itu pernah dapat average berapa paling kencangnya? average 40. Itu Wih. pernah dapat. Ini apa nih, main RB ini atau main sepeda lipat? Masya Allah bisa apa? Itu Bisa rute dong. mana nih? Rute mana? Terakhir kita nyoba di Mozia Loop ya. Mozia Loop itu Mozia di Loop. BSD. Iya, betul di BSD. 40,7. Apa? 40,1. Wow. 40,1 ya lumayan. Saya main road bike aja, Van. Average saya masih 38, Van. Aduh. Sedih kali nih, makanya aku udah main sepeda lipat aja lah sama kalian. 40,1. 40,1. Sebelumnya Sebelumnya 39 juga kayaknya kalau nggak salah. Sebelumnya kalau di Mozia sih belum ya. Oh, paling Jadi, kencang 40,1. Sudirman Loop juga. Ya, Sudirman Loop berapa? Sudirman Loop kemarin coba sendiri ya 39,1. Sendiri. Wow. Ini kita bisa share ke teman-teman apa sih rahasianya. Tapi sebelum kita masuk itu, Om Kumis lagi. Yes. Om Kumis paling kencang pakai Evan Gus ini pernah dapat average berapa? Pribadi ya terbaik itu pertama waktu Grand Fondo 100 kilo Oke. itu dapat AVG 36,1. 100 kilo. Serius kau ini? Terus di Mozia Loop barengan sama teman-teman juga itu 40,7 AVG. Dan kayaknya di situ Om Hedex yang paling pecahin kalau nggak salah, paling kencang di antara semuanya. Apa rasanya? Rahasianya drafting ke teman-teman. Kendol. Tapi ini dahsyat teman-teman, ini sangat memotivasi termasuk saya pribadi nih, Masya Allah. Oke, memangnya bisa langsung dapat segitu ya Evan? Apa gimana sih? Enggak sih, ya kita semua juga berawal dari awal ya. Dari dulu waktu itu teman-teman komunitas Red 16 kan ngadain kan serabi ya. Oke. Seli rasa RB ya, dari situ lah ngikut lah. Dan itu putus. Putus. Dan Kok itu- bisa putus kan bukan Evan kencang nih. Enggak. Itu kan juga proses kan, Oke. belajar dari awal, ngikut teman-teman juga. Awal-awal dapat itu dapat average berapa awal-awal ikut serabi? Kalau nggak salah cuman AVG cuman 28. Berarti Itu memang masih, iya. proses itu nggak mengkhianati hasil Betul. ya. Berusaha terus ya. Iya, latihan. Serabi itu kalau nggak salah ini Om Kumis, apa Seli rasa RB. Seli rasa RB itu peloton 2 tuh, Dex. Peloton 2-nya sono no. Iya, dulu memang Serabi itu pernah ada yang hina dulu. Saya pernah baca di suatu komen. Jadi memang waktu Serabi average-nya masih 29 itu tiba-tiba ada yang masuk komen. Ini mah peloton 2-nya Ino ya gitu kan, kita nggak sebut merek. 29 ya. 29. Itu berapa lama, Van? Berapa lama itu? Lumayan sih, ada sebulan kayaknya ya. Sebulan. Naik. Tapi pelan-pelan naik ya. Oke. Ya, 33 itu juga waktu itu juga udah seneng banget. Udah happy banget Udah ya. happy banget 33 itu. Udah Sampai akhirnya 3 Sampai akhirnya- bulanan ya. Ya, 3 bulan bisa dapat average 40 itu gokil sih. Oke. Kalau Masya Allah. Kalau Om Kumis, saya sampai nggak bisa ngomong Masya Allah. Om Kumis sendiri, Sama. apa gimana? Sama. Sama-sama. Sama ceritanya sama Evan. Jadi awal serabi itu Evan ikut ya, serabi pertama ikut. Ya, Oke. Jadi kalau saya pribadi putus di Bundaran HI. Jadi hanya nggak sampai 5 kilo Oke. itu sudah putus. Kenapa putusnya? Karena memang itu pertama kali nyoba, sebelumnya memang tidak pernah latihan yang semaksimal itu ya. Oke. Dan settingan sepedanya masih belum waktu itu. Kakak kan bukannya itu hari sepeda Om Kumis sangar banget, pakai Hub Smith, pakai Masya Allah udah MKS dan Iya, lain-lain. tapi untuk speed itu belum karena ternyata rasionya belum pas untuk speed waktu itu. Saat itu. Saat Oke. itu. Jadi pertama nyoba, Hmm. terus temen waktu itu kita ditarik sama ada Om Alvin, dia naik Oke. Brompton. Oke. Dan ya udah sampai Bundaran HI nggak sampai 5 kilo. Putus langsung habis. Awal-awal Habis. dapat average berapa awal-awal? Awal-awal sekitar 28-an. 28 ya. Iya, aku ingat juga pertama kali aku ikut juga itu. Kewer aku dibuatnya.
Kayak beneran dapat cuman Everest 28 bener yang pas kita ke BMW yang kita diundang Iya, BMW kan. betul, Itu aku putus tuh udah kejar kocar kacir sendiri tuh. Tapi memang proses ya. Proses. Dan Nah, berapa bulan nih? jadi kita itu mulai, ingat banget waktu itu harus Sumpah Pemuda 28 Oktober. Yes. Kita baru mulai. Akhirnya memang proses. Awalnya seminggu sekali dan ternyata kurang. Porsi seminggu sekali kurang. Kenapa Kemudian, bisa kurang? eh, Fitness body hilang. yes. Apa? Oke. Jadi kalau seminggu sekali itu kan, sedangkan menurut ada Om Lukman 2 hari berhenti goes itu langsung menurun, langsung kembali seperti awal. Jam juga nih, berarti harus di-maintain Jadi terus memang ya. bertahap, seminggu sekali. Lalu kemudian Zoka juga Zoka. ada Bang Zoka namanya. Jadi seminggu 2 kali ternyata kurang juga. Seminggu 3 kali kurang. Akhirnya sekarang setiap hari. Tiap hari. Setiap hari. Wow, luar biasa. Dan akhirnya akhirnya juga ternyata mengundang riders yang kuat-kuat juga di Masya luar Allah, sana. oke. Kita kedatangan JP, kedatangan Om Lukman, dan itu luar biasa ya. Tim itu semakin, Om Ernest juga jadi semakin solid. Akhirnya terbentuklah AVG yang sekarang. Oke, berarti memang kerja sama tim salah Kerja sama satunya tim ya. itu nomor 1. Sama memang tetap harus latihan terus. Oke, pertanyaan berikutnya. Di Gusnya pakai settingan upgrade seperti apa, Bro? Mungkin awal-awal ikut ya kali ya. Kalau Jangan yang sekarang dulu. Iya, betul. Prosesnya dulu. Oke, yang Tapi kemarin yang kalau- begitu ikut mulai rutin kali ya. kalau dulu sih kayaknya centering udah 60 ya. Oh, dari dulu emang 60. Udah Oke. 60. Oke. Udah 60 sprocket 1132 ya, masih settingan nanjak sih sebenarnya. Oke. Cuman ya maksa ikut aja nyoba kan. Hmm. Udah gitu belum inner kabel juga waktu itu. Jadi Oke. kabel masih di luar kan. Oke. Ya terus ya full karbon udah sih itu aja Standar sih. ya, Ban, Standar ya? banget. Oke, ya. habis Apa ya, berapa dulu? Beli ngerakit sepedanya? Kalau nggak salah dulu itu 17 sampai 18 juta kalau nggak salah. Karena waktu itu emang kena harga gorengan. harga goreng, harga rebus, Betul, harga betul. harga steam dan lain-lain Ya. macam-macam ya. Oke, Pan. Berarti dulu 60 centringnya, Ya, 11T belakangnya. 11 T. Itu paling maksimal dulu waktu belum dapat average tertinggi. Paling tinggi dapat pakai 60 11T berapa? Average paling tinggi. Kalau nggak salah kemarin sempet berapa ya? 37 ya? 3738. 3738 itu udah nggak bisa naik lagi Pan udah kira-kira. nggak bisa, udah Capek banget ya. cadence-nya udah nggak bisa, udah apa ya, heart rate-nya udah nggak udah berantakan. Orang-orang banyak bilang pada takut pakai centering 60. Itu gimana sih, mungkin bisa sharing ke teman-teman? Sebenarnya itu tergantung dari kita juga sih ya. Oke. Gimana maintain sprocket di belakang itu gimana. Karena kan yang benar-benar ngatur beratnya itu kan sprocket di belakang kan. Kalau misalnya buat kita dalam kota mah, kalau emang di 11 terlalu berat ya naikin aja. Oke. Sesuaiin kekuatan kaki aja. Tapi kalau untuk ngelup kayaknya butuh Pan ya. Kalau buat ngelup sih butuh banget. Malah justru untuk sekarang itu minimal spek kalau bisa 60 11T. 60 11T. Itu Betul. sudah minimal. Itu minimal banget. Pakai 58 aja aku hilang. Aduh. Jadi nggak kemarin bisa, tuh ngicik. abis bikin sepeda yang Billiton ini, centringnya masih 58. Itu nggak kejar kalian tuh nggak? Udah nggak bisa ikutin kalian tuh, harus minimal 60T. Oke, kalau Om Hedek sendiri, Ya. busnya tuh abis berapa Om Hedek? Mungkin ya nggak apa-apa, share yang dulu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ntar kita bahas dia punya perubahannya. Iya, iya. Gak apa-apa nih, ngomongin harga gak apa-apa ya. Nggak buat ini. apa-apa, harus sharing Pas ke teman-teman. awal Teman-teman pengen tahu nih. Gus ini pertama kali terakit 13 jutaan. Harga Wow. normal masih itu September 2019 ya? 13 juta. Speknya apa aja tuh? Standar masih- Mialo. Oke. Masih Mialo waktu itu kan, terus Centring Light Pro. Oke. Oh ini inilah apa? Terus sebenarnya masih Kojak waktu itu. Standar lah. standar. Pedal-pedalnya MKS gitu-gitu. Belum. Pedal masih Sapien waktu itu biasa. Oke, nah, oke. setelah terjun ke Komunitas. acara-acara sepeda, Yes. kok bagus-bagus. Yes. Akhirnya arah upgrade ke situ adalah untuk apa ya, kosmetik istilahnya, untuk dandannya yang bagus. Akhirnya itu barulah upgrade. Upgrade habis sekitar 35. Wih, apaan Itu sih 35 juta tuh? Jatuhnya mahalnya di wheelset waktu itu, wheelset Hubsmith. Wah, pantas. Terus, Itu habis itu kalau salah 89 juta deh. Iya. Kurang lebih ya. Masih harga segitu. Terus Oke. crankset sekitar 4,5-an. Selebihnya ya udah yang bikin 4 mahal. setengah itu apa? 4,5 juta. Iya, Pakai apa ya emang? Dura S Shimano. Wow. Dura Esiman. Oke, Terus, oke. semua lah pokoknya, BB-nya juga Dura S, kasih seramik juga. Terus Oke.
seat post karbon, handlebar karbon. Pokoknya full spec lah ya. Terus ininya Brooks ya kan. Tapi Udah, kok habis nggak kelihatan nih sekarang hub speednya mana? Pedalnya juga kayaknya pakai pedal yang 100.000 nih Dex. Iya. Kenapa Dex? Dan akhirnya itu tadi saat kita berpeleton dan untuk mencari speed, Yes. akhirnya semua paradigma itu berubah loh. Oke. Berubahnya kenapa Dex? Berubahnya adalah ternyata semua itu nggak perlu kalau untuk ngejar speed. Malah ya tadi kita utamakan di permainan rasionya itu ternyata yang paling penting. Oke. Ya udah akhirnya termasuk ini juga pedal nih. Pedal akhirnya saya ganti pedal fix. Kenapa? Emang pedal QR kenapa? Kan bagus, mahal lagi. Ya loncer sih memang mahal loncer, mungkin build kualitinya bagus. Cuma Oke. untuk kita push Full power dengan ya. full power, pedal fix lebih aman dan Yes. lebih bikin tenang gitu loh, karena fix dia kan lebih rigid. Banyak kejadian sih teman-teman, ada yang lepas tuh. Ya. kayak, Ya, pedal QR banyak kejadian yang lepas, pedalnya lepas, kepleset juga karena Iya, kan betul. dimensinya ya dia bukan buat ngebut, dia buat goes santai gitu kan. Iya benar-benar. Dan akhirnya dirubah Dex. Dirubah tadinya yang Karbon. centering 56 ya kan, itu kan ikut ya standar 56 gitu kan. Iya. Akhirnya sekarang pakai 60. Centering 60. Kalau sprocket dari awal sih memang saya pakai 1123 karena nggak pernah nanjak kan. Iya, nggak pernah nanjak ya. Nah, jadi sampai sekarang malah 1121 sekarang. Waktu itu. Terus seat post yang tadinya karbon saya ganti balik lagi ke alloy karena Kenapa Dex? ya itu Biar nggak turun-turun ya. biar gak gampang turun. Iya. Karena alloy lebih apa ya, lebih Iya, lengket lah. ada yang bilang memang pakai obatnya tuh ada kayak salepnya tuh yang buat karbon, cuman kayaknya tetap lebih aman deh. Saya udah pakai salepnya juga, cuman masih turun. Nah iya. Memang kayaknya lebih Lebih aman. pakai alloy ya. Karena kalau pelotonan kita melorot nggak ada waktu buat benerin seat post, ditinggal kita. Pasti ketinggalan. Jadi akhirnya diganti semua ya. Iya diganti. Terus ya udah hubsnya disimpan, sayang soalnya Oke, buat ngebut. Nice. Tapi kayaknya oke. Begitu kalian mengejar average kan begitu 60-11T itu ternyata udah ngicik banget ya. Berarti power kalian udah luar biasa. Kadang-kadang kita dengar 60 itu kayaknya udah berat banget, guys. Nah, untuk mendapatkan average yang sekencang itu berarti kalian udah ngerasain itu 60 udah nggak mampu nih. Nah, sekarang apa sih rahasianya bisa dapat maksimal speed yang lebih nambah lagi? Kalau dari saya sendiri sih kayaknya yang utama ya, Yes. kita ngurangin bobot dulu ya, sprocket dibuang setengah, dan yang pastinya sih ganti Shimano Caprio ya, Kenapa Caprio? 9T, 910T. Iya, kan setauku yang punya 9T itu cuman sepeda-sepeda 5 speed, Freedom dan lain-lain. Nah, memang dari kemarin kendalanya di 16349 ya itu memang dia susah banget dapetin 9T. Karena dia bermasalah di apanya Van ya? Bermasalah di hubnya ya. Betul. Hubnya tuh kayak nggak cocok kalau masuk ya. Iya, nggak masuk di kesetnya. Nah, akhirnya Evan menemukan Caprio ini. Shimano Caprio. Shimano Caprio itu lebarnya 135 mm ya. Jadi dia tuh ada dua opsi ya, bisa di 130 juga, bisa di 135. Jadi ya tinggal ngelepas ininya doang sih, ringnya. Oke, dan beli ini berapa harganya? Untuk ini satu setnya itu udah hub depan belakang dan coknya 9, 10, 11. Wah, udah dapat coknya karena Udah. memang coknya ini yang sangat susah dicari, Nah, brother. betul. Teman-teman, ini susah nih karena beli hub dapat cok 9, 10, 11. Bayangin. Kalau cok 11 aja dihantam 60T itu mereka udah kencang banget, udah dapat average 3738 tambah lagi turun 10. Jadi udah mentok, ternyata masih ada gigi berikutnya lagi. 10, 9. Berat nggak sih? Kalau berat sih sebenarnya tergantung kita makainya pas di speed berapa ya. Iya, kalau lagi udah ngicik tinggal masukin ya. Ya, kalau dari awal langsung pakai 9 sih pasti berat ya. Ya, jadi kita makainya mungkin di speed ya 40, 45 baru kita turunin satu. Oke, ini biar takutnya orang tanya harganya Om. Nah, harganya berapa Caprio ini? Untuk satu setnya ya, itu udah hub sama coknya itu sekitar 3 juta. 3 juta ya? Ya, karena emang barangnya susah banget sih untuk Beli di sekarang. mana? Kalau beli di Accelerate Bike Studio. Emang kalau mau pesan dari luar ada nggak barangnya? Terakhir sih kalau nggak salah saya cuma dapat 6 set ya. 6 set. 6 set. Evan masih punya nggak?
Kalau nggak salah masih ada deh satu. Satu. Nah, teman-teman tuh kalau video tayang bisa langsung hubungi. Tapi nggak tahu kalau udah habis besok. Oke, tapi kok kenapa nggak dipakai nih di bagian depannya? Hubnya. Karena hub Caprio untuk yang depan itu old-nya lebar ini. Oh, lebih ya. lebar. Ya, lebih lebar itu 100 mil untuk Sepeda 20 inch ya, biasanya. betul. Oke. Sepeda 20 inch. Oke, ini udah Caprio, udah 10 9T. Ini kemarin udah dites di Mozia belum? Udah. Sudah. Oh. Justru itu. Wow. Oke, kalau Hedex? Ya. Kalau Hedex sendiri? Tadi pertanyaan apa? Itu kayaknya udah Caprio, aku lihat itu nampak itu bumi guys. Iya. Kenapa ganti Caprio? Jadi gini. Kenapa ganti Caprio? Terakhir itu waktu di Mozia Loop Yes. itu belum pakai Caprio. Saya masih pakai 60 11T. Tapi itu udah average 40,7 saat Mozia. Betul, tapi itu kan Gandol. kita drafting. Oh, kita gandol. drafting. Kalau untuk jadi RC atau mungkin narik orang 60 11T jelas kurang. Ngicik banget ya. Itu kombinasi 60 11 dipakai buat 40 speed 40 kph itu benar-benar udah ngicik, kecuali kalau memang dia atlet ya. Oke. Atlet mungkin 60 11 mungkin masih bisa, cadence-nya tinggi mungkin. Mhm. Cuma kalau untuk saya pribadi saya udah merasa kurang. Jadi butuh amunisi baru kalau misalkan kita main di 40 45 ke atas. Masya Allah. Walking drums nih guys. Memang ownernya mengerti banget ini. Mengerti banget lagi kering-keringnya nih guys. Insya Allah nih. Sedotan Kang. Alright. Iklan sedikit guys. Jadi alhamdulillah teman-teman yang ke Vitamin Lab Studios, ke Vitamin Bike, itu kita di sini ada walking drums, ada kafenya. Jadi kalian mungkin yang lagi kesini, lagi lihat aparel, lagi bike service, bike spa, kalian bisa mampir ke kafenya. Di sini juga ada lapangan basket, lapangan bola, pokoknya lengkap insya Allah. Wes, makin serius ini kita ya, makin serius. Kita minum dulu. Bismillah. Masuk tuh barang-barang guys. Nampak bumi. Ngopi ora. Oke. Berarti kalau dengan settingan sekarang ini kayaknya lebih murah harganya ya. Oh jelas. Jelas dengan pedal yang cuma 200.000. Nah, ini total ini deh kira-kira Totalnya berapa? sekarang berapa ya? Berarti frame 4 juta Kurang lebih. 8 ya nggak sampai 20 sih kalau Nggak sekarang. sampai 20 Iya. udah dapat kayak gini ya. Yes, sudah. Jadi memang speknya benar-benar dipikirin memang hanya buat sekarang tuh ngeloop sama Iya. mungkin kalau kita endurance mungkin ada Oh iya, endurance. long distance ride ya. Ah. Oke, kalau Evan juga sama segitu, Pan. Ini pakai kelit ini. Betul. Enak nggak sih pakai kelit, Pan? Kan pakai kelit road bike aja enaknya, Pan. Jadi sebelumnya saya pakai pedal MKS Oke. yang quick release. Wah, yang mahal dong. Ya Nah, terus? lumayan lah, cuman semakin kesini di cadence tinggi itu sering lepas kaki. Nah, apalagi kalau off saddle. Betul. Hmm. Jadi ya mau nggak mau ya udah deh kita cobain cleat. Oh, nice. Oh, Cip ini kalian berdua. Ini habis berapa total, Van? Yang dengan settingan yang sekarang ya? Settingan sekarang kalau di itu ya mungkin ya nggak sampai 20 lah paling. Ayo udah boleh. Caprio recommended ya? Caprio recommended. Nah, itu teman-teman mungkin bisa hunting sendiri di e-commerce atau dimanapun. Caprio itu 9T ya. 9T. Ini kayaknya yang dipakai Berdi tuh, di dalam ada Berdi juga, dia pakai 9T. Tapi kalau mau murah nggak pakai kit, ada solusi lebih murah lagi nih. Fixed gear style. Fixed gear style. Nice. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Paling jauh pakai sepeda Agus ini kemana, Pan? Terakhir kita ke Bandung. Bandung. Jakarta Bandung ini. Jakarta Bandung. Betul. Loading apa gimana? Enggak dong, kita goes dong. Masa loading sih? Udah tahu nanya. Oke, berapa kilo kemarin, Pan? Kemarin total 160 kilo ya. Dan total elevation? Nah, itu kalau nggak salah 2000, 2000-an. 2300. 2000 ya segitulah. Oke, itu gimana kemarin? Tapi kemarin speknya bukan ini ya. Bukan. Ini spek loop kalau ini. Tapi kurang lebih sama ya. Tinggal Ya. cuman dirubah apanya. Kalau kemarin kita rubah di coknya ya. Jadi kita pakai 1132. Tambahin 32 aja Yes, bongkar ya, tinggal tambahin aja. Tambahin aja 32. Jadi ngebut kena, ngebut nanjak kena. dapet, nanjak dapet. Tapi kayaknya ada orang yang lebih gila kayaknya, lebih sinting kayaknya Yap. dia. Coba kita mana tuh? Dex. Kemarin ke Bandung pakai spek apa? Karena
Awal-awal tuh sudah ada yang bikin takut-takut, termasuk saya. Saya kan bukan takut-takut, Iya, cuman iya. kasihan gitu loh. betul. Nah, Ya udah speknya ini spek yang ada 60 sama 21 T itu belakangnya. sampai miring-miring. Iya, Tapi nyampe Bandung alhamdulillah. nyampe alhamdulillah. Nyampe alhamdulillah. Bandung tanpa naik mobil evak, Yes. tanpa pokoknya alhamdulillah nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah Sampai ya. alhamdulillah ya, sampai. Masya Allah, bagaimana rasanya? Ya nggak tahu ya. Jadi gini, kalau pakai sprocket yang 30-an jujur belum pernah. Maksudnya rasanya gimana? Jadi yang saya rasain ya ternyata ya mungkin karena sudah terbiasa, tapi mungkin lebih ekstra effortnya harus lebih ekstra push lagi. Karena Miring-miring memang. 60-21 itu nggak rekomend buat nanjak memang. Oh, emang ya memang nggak recommended. Kalau kita waktu terakhir ke KM0 deh. Nah, kalau Hancur, aku tuh lagi lupa ini salah bawa sepeda. Pakai Biliton. Bukan salah, emang lagi pengen ngetes. Tapi stoknya lupa digedein. Itu tuh guys. Waduh, nampak bumi guys. Nampak bumi gue lihat. Masya Allah ya. Oke, ini nih pertanyaan yang lumayan sebenarnya bagi saya mungkin enggak ya, karena orang itu mungkin tidak terbiasa. Ini kebanyakan orang bilang Sally itu nggak cocok buat speed dan peletonan. Apa yang kalian rasain? Bener nggak sih seperti itu? Coba dari Evan dulu deh. Kalau buat saya sih ya dulu sih emang awal-awal pas main sepeda lipat sih enggak ya. Tapi semenjak kita berpeletonan bareng itu sih kalau ngejar speed sih sepeda lipat bisa banget. Bisa banget. Katanya bilang ada goyang banget gitu loh. Enggak itu mah itu mah karena mungkin sebenarnya. pakai sepeda lipatnya mungkin cuma 1 kali 2 kali kali ya. Ya, atau enggak sepeda lipatnya terlalu ringan kali ya. Oh gitu. Saya speknya terlalu tinggi mungkin. Iya iya. Jadi menurut kalian sangat enak ya. Sally buat speed bisa banget mah, enak banget. Buktinya udah kelihatan ya. Ya, apalagi berpeleton kan, bareng-bareng teman-teman kita ganti-gantian, itu mah enak banget. Angin itu ya dapat banget lah. Iya, sampai kemarin ada customer ke sini ngobrol. Kemarin ada Evan juga, dia bilang kemarin tuh ada sepeda lipat kenceng banget ikut, ternyata dia orangnya guys. Jadi alhamdulillah memang banyak banget info masuk ke kita. Ini anak-anak flash ini kencang-kencang banget. Di sini pun kita angkat tema ini buat kita tuh kebuka. Ternyata sepeda lipat itu bisa maksimal banget. Kita juga nggak nyangka ya, memang proses dapat Everest 29 aja kita udah senang banget. Naik 30 senang banget, happy 31 32 dan itu betul-betul berproses sampai akhirnya kita bisa ternyata jadi enak kita kalau menempel RB minimal RB-nya tuh harus jalan 38 minimal. Kalau enggak insya Allah lewat. Kita aja yang lewat. Oke, menurut Hedex gimana? Ya. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi kita nih bisa sharing ke teman-teman. mungkin kalau menurut pendapat pribadi ya, yang bilang sailing nggak aman itu mungkin anak-anak yang udah biasa yang terbiasa road bike dari awal berpeletonan. Jadi waktu mereka nyobain sepeda lipat jelas beda, geometri sepedanya jelas beda banget. Nah, sedangkan kalau menurut saya pribadi, saya dari awal nyobanya sepeda lipat. Yes. Road bike saya belum pernah. Oke. Jadi kembali lagi ke mindset kita gitu loh, ke mindset kita dan kita udah menyatu dengan sepeda kita. Yes. Setuju. Jadi kalau kita sudah menyatu dengan sepeda kita, mau dibawa ngebut, dibawa berpeletonan, insya Allah itu aman stabil. Karena ini pegangan kita gitu loh, pegangan kita. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin hanya punya sepeda lipat, tapi udah terbiasa pakai sepeda itu, jangan takut buat berpeletonan dan ngebut, karena insya Allah aman. Yes. Setuju. Semenjak Flash ini udah makin seru, Dex. RB itu benar-benar ngenyogrok. Kenapa? Karena cara mainnya udah sama. Berpelotonan juga, bajunya pun udah ketat-ketat. Jujur, kita semua ini sebenarnya anti ketat, guys. Bener nggak? Betul. Suka pakai baju ketat Betul. kan? Nggak suka gue. Iya pas awal lihat pakai jersey ketat tuh nggak suka. Apalagi badannya dulu belum bagus. Oke. Kenapa sih akhirnya kalian atau kita ini memutuskan akhirnya pakai baju ketat? Kenapa? Ada momen apa? Kenapa saya pakai jersey yang pakai baju ketat-ketat? Itu karena sering jadi RC ya. Oke. Sering jadi RC, narikin teman-teman dan pakai kaos itu bener-bener nahan angin. Ngerem dia ya. Betul, berat banget ya. Terus kita coba ganti pakai jersey dan itu enak banget. Nah, makanya teman-teman road bike tuh pakai jersey semua ketat, ternyata ada maksudnya. Kalau Hedex gitu. Ya sama, kurang lebih waktu kita bikin Flash ini sering jadi RC kan.
waktu lewat Sudirman tuh anginnya kenceng banget. Yang di situ duku atas ya. Itu pertama akhirnya nggak bener nih pakai baju longgar, ternyata nggak bener, akhirnya kita pakai jersey dan keuntungannya pun ada 3 kantong kan di belakang, jadi kita nggak perlu bawa tas. Biasanya kita Emang itu ya. kita sepeda sailing kan bawa kayak tas gitu kan, itu nggak, sekarang nggak perlu, handphone bisa taruh di sini, uang, kacamata. Terus kemudian kita pakai celana padding juga, ternyata enak banget. Enak banget. Sebelumnya nggak pernah pakai padding, nggak pernah Iya. sama sekali. Terus pakai padding, wah ternyata lebih, apalagi kalau kita main 100 kilo itu pakai padding. Yes. Dan ini benar-benar guys, ini kita pakai seli kita to the next level ya. Untuk level berikutnya, karena jujur tadinya saya tuh benar-benar bosan Dex. Fun. Saya tadinya bosan main sepeda lipat itu bener kasarnya tuh pengen saya patah-patahin sepeda lipat karena wadahnya cuman kuliner. Memang nggak salah, kuliner bagus, jalan-jalan, tapi kan bosan. Berat badanku sampai 90 kilo. Karena memang jujur wadahnya susah, terus teman-teman yang gue itu cuma ada weekend. Nah, akhirnya aku memilih road bike itu kenapa? Karena road bike itu dari tahun jebot pun mereka tuh ada disiplin. Setengah 6, jam 6 udah jalan, dan memang mereka olahraga cuma 1 jam selesai. Jadi deh. Berat badan turun, speed makin naik. Nah, dan ternyata di sepeda lipat juga bisa banget. Teman-teman banyak banget turun berat badannya. Termasuk Hedex berapa kilo? Wah, turun hampir 10 lebih. 10 kilo Dari karena 86 terus sempat 71 waktu itu. ngelap mulu Iya, ya. rutin cuma 1 jam ya setiap hari. Goesnya juga jadinya lebih enak ya. Betul, Lebih dapat betul. goesnya maksimal, tetap makan juga kayaknya antam aja ya. Makan sekarang nggak diet, udah makan hantam aja. Antam aja Pak Robe. Insyaallah. Kalau Evan kayaknya Aduh, kalau Ini saya malah mas balikan. stabil. Tapi yang berpengaruh buat saya sendiri sih yang pastinya sih tidur lebih cepat ya. Yes. Tidur itu lebih cepat banget. Udah gitu bangun ya sebelum subuh Tanpa tiba-tiba alarm. udah, ya tanpa alarm. Dan itu alhamdulillah itu semua dari teman-teman. Memang positifnya banyak banget kita ngelup ini. Makanya kenapa di road bike, Masya Allah ya teman-teman road bike tuh kenapa mereka semua tuh berani invest baju, beli outfit mahal-mahal, helm sampai atas itu bisa jadi 10 juta. Sepedanya mahal itu kenapa? Karena salah satunya mereka mendapatkan kehidupan yang lebih positif. Mereka bangun jadinya lebih awal, subuhnya lebih on time lagi. Terus setelah subuh tuh nggak tidur, ada activity, sehat lagi insya Allah. Jadi orang tuh keluarin uang berjuta-juta kayaknya mau gitu loh. Masya Allah ya. Nah teman-teman tuh sekarang tuh berarti tadi tuh nggak perlu mahal sepedanya, kembali lagi kasta sepeda adalah dengkul. Yang penting spek yang diperhatikan adalah rasionya, chainring dan sprocketnya. Kalau normalnya sepeda standar tuh biasanya udah dapat sprocketnya 11 pasti. Kalian mau dapat beli yang 36 pasti ujungnya 11. Chainringnya sesuaikan sama kota mereka masing-masing ya. Kalau nanjak juga kayaknya berat juga kayaknya. Oke, itu sesuaikan dengan kota kalian masing-masing. Oke. Pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan buat teman-teman mungkin pesepeda lipat? Untuk teman-teman sepeda lipat sih, untuk yang suka ngebut ya, jangan ini aja sih, kalau mau pengen ngebut ya kalau bisa adain peletonan ya, kalau bisa. Jadi lebih ringan lah nariknya, jadi ya lebih bagus lah, banyak. Kalau buat teman-teman yang baru memulai, Kalau pesannya semangat atau mungkin udah bosan sama sepeda lipatnya? ya kalau mau ngejar speed ya tetap semangat pastinya. Ngejar average tinggi juga emang butuh proses, jangan gampang menyerah. Ya itu aja sih. Yes. Ya kalau Hedex mungkin pesan-pesan buat pesepeda lipat tentunya. Iya, buat pesan-pesan buat teman-teman pesepeda lipat, Yes. terutama yang mungkin sudah boring ya. Ya. Kita khususkan untuk itu mereka aja. Coba dilihat lagi sepeda lipat kalian. Terus bangun lagi Girok semangat. ya, bangun lagi semangatnya untuk bersepeda, karena apa? Manfaatnya banyak sekali. Terserah kalian mau bersepeda, mau nanjak, mau ngejar speed. Yang pasti tetap Sesuaikan passion. istiqomah itu. Jadi Istiqomah penting. itu yang penting, rutin. Jadi uang yang kita keluarkan untuk sepeda itu bisa lebih bermanfaat untuk kita, akhirnya balik Masya lagi ke Allah, kita ya, gitu. betul. Dan nggak usah malu mungkin karena di sini teman-teman kita pakai lauk saja kenceng banget. Yes, pakai sepeda apa aja, sepeda lipat apa aja, bisa dimaksimalkan potensinya. Yes. Dan ini dari saya juga pribadi, teman-teman mungkin pengen beli road bike ya, nabung nggak apa-apa. Yang belum punya road bike nggak apa-apa, bisa. Sekarang sepeda lipat menuju ke level yang selanjutnya. Yes, dan ini folding habitat yang lebih baik. Ya mungkin pas olahraga udah jersey semua ya, keren ya. Tunggu jersey kita jadi nih. Kita akan bahas.
Dan itu dia teman-teman, semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah, tadi kita ulang lagi, kesimpulannya adalah nggak perlu upgrade yang mahal. Kembali lagi, kasta sepeda itu adalah dengkul teman-teman. Apalagi kalau kalian kuat jadi RC mau sepedanya yang 2 juta juga nggak ada masalah teman-teman. Buktinya Om Kumis saja akhirnya pakai pedal yang 100 ribuan, ya kan? Evan juga ini udah speknya udah kayaknya karbon udah nggak kelihatan nih satu pun ini, nggak ada karbon satu pun ini di sini nih, masya Allah. Cuman handlebar nih. Ya pokoknya teman-teman semangat terus untuk olahraga, sepedanya dipakai lagi, bangun lagi, bersihin lagi semuanya. Pokoknya semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan tentunya. Apalagi Om Kumis? Apalagi Undang lagi ke Flash. Oh. Flash tiap hari apa aja? setiap hari, insya Allah dari Senin sampai Sabtu. Tikumnya di? Tikumnya di Flash dong, Vitamin Lab Studio. Hafal dia teman-teman, hafal dia. Dia yang bikin. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita silaturahmi. Gue sebarang. Amin Captain. Sampai ketemu di video berikutnya. Vitamin Bike Ride 16.